Umat yang terkasih, baik yang berada di gedung gereja maupun di rumah, malam ini kita memperingati Kamis Putih melalui ibadah Tenebre. Kata Tenebre berarti bayang-bayang atau kegelapan. Dan dalam kebaktian ini, kita diajak untuk mengenang momen-momen kelam perjalanan sengsara Yesus sampai penyalibannya. Pengenangan akan jalan sengsara tersebut menjadi sebuah perjalanan yang memulihkan. Karena itu, marilah kita siapkan hati dan diri kita agar kita merasakan sentuhan pemulihan Sang Terang yang menghalau bayang-bayang kelam. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Tuhan besertamu, dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami berhimpun di sini pada malam ini sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kami ingin mengenang pengorbanannya yang telah dikhianati, ditangkap, diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa, dan disalibkan bagi kami. Pada saat kami menghayati jalan pengorbanannya, kuatkanlah iman kami. Ampunilah pengkhianatan kami. Kobarkan semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus. Baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
berbagi di jamuan Paskah ini. Namun aku akan tinggalkanmu, tak ada yang bisa serta. Ambillah roti ini, inilah tubuhku, anggur ini darahkulah, membebaskanmu dari belenggu. Berbuatlah, ku mengingat aku. Ambillah roti ini, inilah tubuhku, anggur ini Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Apa yang kuperbuat sekarang, Engkau tidak tahu, tetapi Engkau akan mengerti. Engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Jika aku tidak membasuh Engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi tangan dan kepala. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membersihkan dirinya, hanya membasuh kakinya saja, sebab ia sudah bersih semuanya. Juga kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih.
Tuhan Yesus menginginkan kita bersih, namun nyatanya kita kotor. Meski kita telah diajari, diingatkan supaya menjadi bersih, ternyata masih saja kita didapati kotor atau tidak benar-benar bersih. Seperti halnya kita telah mandi, namun ada saja yang membuat kita kembali kotor. Karena itu Tuhan Yesus sendiri bertindak membersihkan kita atau membasuh kaki murid-muridnya agar kita benar-benar bersih. Namun demikian, seperti yang kita saksikan bahwa tindakan pembersihan atau pembasuhan Tuhan Yesus terkait dengan wujud kasih-Nya kepada murid-muridnya, pada saat yang sama, pengkhianatan seorang muridnya kepadanya karena godaan iblis. Itulah Yudas Iskariot. Setelah Tuhan Yesus selesai membersihkan atau membasuh murid-muridnya, ia berkata, "Kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Marilah kita renungkan hal ini. Iblis selalu menginginkan kita hidup kotor atau dalam dosa. Namun Tuhan mau kita bersih, dan Tuhan telah bertindak menolong kita. Bagaimana sikap kita? Maukah kita dibersihkan seperti Petrus, atau kita mengabaikan tindakan Kristus dan tetap bersikap seperti Yudas? Marilah kita memadamkan satu lilin ungu yang ada di rumah kita masing-masing.
Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihimu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Di dalam kasih-Nya, Tuhan Yesus telah memberikan teladan seorang guru dan Tuhan membasuh, membersihkan kaki murid-muridnya. Dan sekarang Tuhan Yesus pun memberi kita perintah untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus menghendaki kita tidak hanya saling mengasihi, tetapi kita juga dipanggil menjadi teladan kasih di tengah-tengah dunia ini, agar dunia mengenal Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kasih yang nyata dalam hidup kita, rendahkan hati, berkorban, dan kobarkan semangat pemulihan dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, sesama kita, dan pemulihan bagi alam ciptaan Tuhan. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya,
bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, Tuhan, siapa? Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkan. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kamu perbuat, perbuatlah dengan segera. tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Lalu Yudas segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Lalu, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Tempat aku pergi sekarang, engkau tidak dapat mengikuti aku. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangka aku tidak. Pada waktu malam, saat memandang murid-muridnya, Tuhan Yesus mengingatkan Yudas Iskariot yang di dalam hatinya hendak menyangkal Tuhan Yesus. Betapapun Tuhan menghendaki, ia mengurungkan niatnya, namun ia memilih jalan sesuai keinginannya. Pada saat itu, Simon Petrus membanggakan dirinya untuk terus mengikut Tuhan Yesus dalam situasi apapun. Tetapi Tuhan Yesus pun mengingatkan Simon Petrus. Ia terlalu percaya diri, namun ia akan menyangkal Tuhan Yesus. Kita semua diingatkan untuk tidak terus-menerus hidup di dalam dosa dan rancangan diri kita. Tuhan juga menghendaki kita belajar senantiasa untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri. Marilah renungkan kehendak dan jalan Tuhan. Bekalah pada setiap apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita demi kebaikan kita. Pilihlah jalan untuk senantiasa dibentuk dan diubah oleh Tuhan. Dan tidak ada kegelapan yang menguasai kita atau dosa yang membuat kita tidak lagi memandang kepada Tuhan. Tulus dan rendah hati,
mampu hidup dalam diriku. Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja denganku? Bangunlah dan berdoalah, supaya jangan kau masuk dalam pencobaan." Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah
yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Yesus dari Nazaret. "Akulah dia." Saat itu mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Yesus dari Nazaret. "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarunglah pedangmu itu. Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, Bukankah kau juga murid orang itu? Bukan. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang muridnya? Bukan. Lalu berkatalah seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman bersama dengan orang-orang itu? Tidak. Bukan. Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Yudas Iskariot tetap pada pendiriannya untuk mengkhianati Yesus, bahkan demi kepentingan dan ambisi dirinya. Ia bekerja sama dengan orang-orang yang mau menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Namun, Tuhan Yesus tidak melawan. Dia menjalani apa yang harus dijalaninya. Dia mengaku siapa dirinya, dan dia membiarkan dia dibawa. Simon Petrus yang dengan gagah siap membela Tuhan Yesus, dia segera berubah ketika ancaman datang. Haruskah kita menyangkal Dia yang mengasihi kita? Haruskah kita menolak orang-orang di sekitar kita demi kepentingan kita? Haruskah kita mengabaikan cinta dan kasih yang kita terima karena rasa takut dan bahkan menyangkal Dia yang mengasihi kita? Berikan bagimu tubuhku, darahku. Engkau
sudah disesat, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang keji. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Dan dari rumahku ku bawa bagimu keselamatan hidupku dan kasihku. Bagimu ku beri kurnia, apakah balasmu? Bagimu ku beri kurnia, apakah balasmu? Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Maka mereka membawa Yesus dan Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Taurat. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Engkau mengatakan itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakan tentangku kepadamu? Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya jangan aku diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau adalah raja? Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seseorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu
supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, Salibkan dia! Salibkan dia! "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Tuhan Yesus yang ditangkap, diadili oleh Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun yang diperbuatnya. Namun, Pilatus sadar ia harus memberikan keputusan tentang Yesus. Dan ia bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah kebenaran itu? Pilatus tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi dia memilih kebenaran yang lain. Kehidupan yang tidak membawa dia ke dalam sebuah resiko atau yang menyulitkan dirinya sendiri. Sementara Tuhan Yesus, walaupun didapati tidak bersalah, dia harus menerima sebuah kebenaran untuk dikorbankan, dan dia siap menjalaninya. Bagaimana dengan kita? Saat kita tahu tentang kebenaran, tetapi kebenaran itu mengancam kita, siapkah kita tidak hanya tahu, tetapi juga lakukan kebenaran? Belajarlah dari Tuhan Yesus. Dia mau melakukan kebenaran demi keselamatan dan demi kebaikan orang yang dapat menerima kebenaran itu. Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya,
ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tuhan Yesus yang tidak bersalah divonis hukuman mati dan disalibkan. Dia diperlakukan sebagai seseorang yang layak untuk diperlakukan secara tidak manusiawi. Ia menjadi tempat di mana kebencian, kekesalan, kemarahan ditimpakan kepadanya. Darahnya menetes. Mahkota duri dikenakan kepadanya. Pakaiannya dilucuti dan dibagikan di antara mereka. Ia menjadi tontonan kekerasan dan kebengisan manusia. Namun ia tetap tenang menanggung semuanya. Ia tidak hanya memikirkan dirinya, tapi ia memikirkan mereka yang ditinggalkannya. Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Tuhan Yesus peduli pada mereka yang hidup. Kini, perhatikanlah kehidupan kita yang cenderung membalas kekerasan dengan kekerasan, kebengisan dengan kebengisan. Dan seringkali walaupun kita belajar dan berusaha menjadi baik, pengalaman-pengalaman pahit dapat mengubah kita, tetapi tidak dengan Kristus. Marilah belajar, tetap baik, tetap penuh kasih. Meskipun ada banyak kekerasan, penderitaan yang harus kita tanggung. Belajarlah menjadi orang-orang yang selalu menolong orang lain. Berubah dari hidup yang penuh keras dan bengis menjadi orang-orang yang lembut dan mengalami cinta kasih yang mengubah kehidupan mereka. Kain ungu di
Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang pisau, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Marilah kita memadamkan lilin putih yang ada di rumah kita masing-masing. Terang telah lenyap, Yesus telah mati. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah Anak Allah. Umat yang berada di rumah, mari nyalakan kembali lilin putih. Sebab Tuhan berfirman, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mendaki
Kiranya Yesus Kristus Tuhan kita, yang demi kita telah mati, disalibkan dalam ketaatannya kepada Allah, menjaga dan menguatkan kita untuk hidup menurut kehendak Allah dan teladan kasih karunia-Nya, saat ini dan selamanya. Amin.